Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita lagi kedatangan Pak Kiai Ahmad Fauji dan Pak Ustadz Imong dan rekan saya Bapak Didit. Kebetulan kita mau ngobrol-ngobrol nih pembahasan soal tata cara wudhu dan sholat. Apa aja nih? Jadi misalnya apa yang berkaitan dengan membatalkan wudhu, terus apa yang cara wudhu yang sebenarnya apa dulu langkahnya seperti apa dan sholat pun diterimanya dengan cara yang seperti apa dan benarnya seperti apa. Kita langsung aja bertanya dengan Pak Kiai Ahmad Fauji. Silakan Pak Kiai. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebetulnya terkait dengan sholat ini, bagaimana sih sholat yang benar, bagaimana sih tata cara berwudu yang baik yang bisa menghantarkan sholat itu menjadi diterima. Tentu yang paling penting itu bagaimana kemudian ilmu terkait ibadah itu. Dasarnya adalah ilmu. Oleh sebab itu baginda Rasul kemudian mengajak kita untuk terus belajar. Bagaimana konsep belajar sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebab kalau tanpa dasar ilmu maka tentu menjadi sangat berisiko tidak diterimanya sholat. Oleh sebab itu di berbagai macam kitab-kitab fikih selalu diawali dengan hadis baginda Rasul, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang oleh Allah dikehendaki jadi orang baik, jadi orang yang taat, jadi orang yang melaksanakan segala perintah Allah, konsep pertama yang harus dimiliki bagi seorang hamba itu adalah ilmu. Pemahaman dia terhadap agama, pemahaman dia terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Kita ini mukallaf, orang yang punya kewajiban ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Sholat itu bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita. Kalau sholat itu menjadi kebutuhan kita, maka yang mengantarkan sholat itu menjadi wajib bagi kita juga untuk mempelajarinya. Seperti sholat yang baik, bagaimana sholat itu kan secara istilah segala perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri ditutup dengan ucapan salam, baik itu ucapan maupun itu perbuatan. Maka baginda Rasul kemudian menjelaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, dari mana Rasulullah SAW mendapatkan gerakan sholat atau ilmu tentang sholat? Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril selepas pulang dari Isra Mi'raj. Bahkan satu keterangan mengatakan bahwa Nabi diimami oleh malaikat Jibril 2 hari berturut-turut dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hari berikutnya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bagaimana sholat zuhur itu kapan dilaksanakan, bagaimana asar kapan dilaksanakan, sampai subuh kapan dilaksanakan. Dan Nabi melihat langsung gerakan sholat yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian para sahabat melihat langsung bagaimana gerakan Nabi. Seperti misalnya salah satu sahabat melihat jenggotnya Nabi kemudian bergerak-gerak. Artinya sahabat ini tidak dalam keadaan merem sholatnya. Sebab kalau dia merem atau dia memejamkan matanya, dia nggak akan melihat bagaimana Nabi kemudian bergerak-gerak jenggotnya. Terus maksudnya Nabi bergerak-gerak jenggotnya apa? Oh, ternyata Nabi ketika sholat membuka mulutnya, membaca bacaannya, tidak diem di dalam hati. Artinya Nabi melafalkan bacaan-bacaan sholatnya. Dan para sahabat kemudian mendengar bacaan Nabi itu. Nah, maka kemudian bacaan Nabi itu terus kemudian diikuti para sahabat kemudian diikuti oleh tabi'in,
tabi'in diikuti oleh tabi'ut tabi'in sampai pada ulama dan sampai pada kita, bagaimana gerakan sholat itu terjadi. Apa yang kita laksanakan sebetulnya udah benar sebetulnya mah. Hanya tinggal bagaimana kemudian memperbaiki yang benar itu supaya menjadi sempurna begitu. Wudu juga begitu. Wudu juga para sahabat ngelihat para Rasul mengajarkan, dan juga kemudian diajarkan itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Idza qumtum ila shalah, dan seterusnya ayat itu menjadi dasar wudu. Nah, kenapa wudu menjadi bagian penting padahal dia bukan bagian dari sholat? Sebab ada syarat, ada rukun. Rukun itu berada di dalam sholat, sementara syarat itu berada di luar sholat dan sebelum dilaksanakan. Orang kalau mau masuk sekolah mesti ngisi formulir. Nah, ngisi formulir itu sebelum dia sekolah. Ada orang sekolah tapi nggak ngisi formulir, nggak dapat ijazah. Sama halnya orang sholat tapi nggak wudu, dia nggak dapat pahala. Tapi wudu itu menjadi bagian penting, sebab syarat sahnya sholat dia mesti bersih daripada hadas dan daripada najis, baik tempat, pakaian maupun apa yang melekat pada badannya. Begitu kira-kira, itu gambaran saja. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak saya serahin sama yang lain kira-kira. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Kiai Ahmad Fauji udah ngasih pencerahannya sedikit. Yang lebih jelas lagi kita juga paham gimana hadis-hadisnya yang ada. Mungkin dari Pak Didit ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz Fauji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di kesempatan hari ini lagi sedang membahas masalah wudhu dan sholat. Saya ingin bertanya seputar wudhu dan sholat, membahas mungkin masih banyak orang mungkin sudah ada yang tahu dan masih ada yang awam. Cuman pengen lebih jelasnya tata cara wudhu itu yang lebih baik seperti apa sampai menuju sempurna, dan tata cara sholat yang baik. Saya pernah mendengar kalimat baiknya wudhu bisa memperbaiki sholat gitu. Dalam pengertian ketika kita wudhu dengan tata cara yang baik maka akan baik pula sholat kita gitu. Jadi bisa dijelaskan satu persatu cara yang baiknya, rukun dan sunnahnya dalam wudhu itu seperti apa dan sholat. Oh, ini pertanyaan sekolah 1 semester. Pertanyaannya panjang gitu. Intinya gini, wudhu yang baik itu ada tuntunannya. Rukun wudhunya itu kita mesti paham. Sebelum kita bahas bagaimana sunnah, bagaimana rukunnya dulu. Apa rukun wudhu? Rukun wudhu pertama nih, niat. Kapan melaksanakan niat? Para ulama kemudian menjelaskan niat itu dilaksanakan pada saat ketika kita membasuh muka. Maka yang kedua itu adalah membasuh muka. Setelah muka apa nih? Biasanya kalau wudhu setelah muka apa? Hah? Hidung. Oh, hidung. Muka dulu nih. Masa habis muka hidung? Tangan gitu. lah. Habis muka tangan. Ilal marafid, sampai kepada sikul. Begitu. Para ulama Syafi'iyah kemudian lebih dikit ya. Sebab ada satu keterangan hadis dalam kitab Bulughul Maram, orang yang berwudu dengan benar, dengan sempurna, maka nanti dia di yaumil kiamah, pada hari di mana semua manusia dibangkitkan, akan ada tanda khusus dari orang-orang yang menyempurnakan wudunya. Bersinar dia di antara orang-orang yang lain yang tidak sempurna wudunya, bercanda wudunya, atau bahkan tidak berwudu. Akan ketahuan perbedaannya. Jadi bekas-bekas wudu itu bersinar di yaumil kiamah, di padang mahsyar. Mereka orang yang maka kenapa lebihkan sedikit supaya kemudian wudu bekasnya itu menjadi bersinar. Setelah pertama niat, kedua membasuh muka. Sampai mana sih batasan muka? Sampai berakhirnya tumbuh rambut. Makanya ketika kita basuh muka, alirkan air dari sini kemudian dialirkan kemari. Ketika ada jenggot ini kayak seperti Bang Lid ada jenggot nih. Alirkan jenggotnya. Begitu. Tapi kalau jenggotnya lebat sampai nggak ketahuan lehernya, ya cukup semampunya saja alirkan. Begitu.
basuh muka sampai rata, sampai kemudian tepat batas tumbuh rambut di sini, kuping di sini, itu terakhir begitu. Yang kedua kemudian tangan, yang ketiga kemudian tangan, kemudian jari jemari sampai kepada sikut, lebihkan sedikit sikutnya. Setelah itu kemudian membasuh kepala. Sah walaupun sedikit, begitu, sah walaupun sedikit. Tapi bagaimana kemudian supaya sempurna? Maka ketika itu alirkan, kemudian basuh sampai ke belakang, kemudian balik begitu, balikan begini, begitu. Tapi jangan semua air ditolong gini, dipokok palanya begitu. Ya akhirnya tuh orang jadi bukannya budinya benar, jadi sumeng. Mandi. Jadi urusannya itu bisa meriang begitu. Tapi kemudian cukup air yang tersedia di tangan itu kemudian dialirkan begitu. Dibalik lagi, itu sempurnanya begitu. Setelah pertama niat, yang kedua muka, yang ketiga telapak tangan, ke tangan sampai siku, yang keempat kepala. Nah yang kelima apa? Kaki. Yang kelima kaki, sampai batas mata kaki, lebihkan sedikit. Itu rukunnya. Kemudian terakhir tertib. Tertib itu maksudnya berurutan dari muka sampai kaki. Jangan wudu pertama kaki dulu. Ini bedanya sama mandi. Kalau mandi junub itu gak ada tertib. Di rukunnya itu tidak ada tertib. Kalau wudu itu ada tertib. Kalimat tertib itu menjadi keterangan terhadap urutan anggota rukun wudu. Jadi tidak bisa muka lantas dilangkah langsung ke kaki, nggak bisa. Tapi kalau mandi boleh mulai dari kaki, bahkan sunnah dari kaki, sunnah dari bagian kanan, begitu. Nah kalau mandi itu tidak ada rukun tertib, jadi boleh dari mana saja, sunnahnya dari kaki, kemudian basuh bagian kanan, begitu. Nah kalau wudu setelah tertib selesai, maka niat, wajah, tangan, kepala, kaki, dan tertib rukunnya 6. Yang ini tidak boleh tidak dan harus ada pada wudu. Nanti sunnahnya ada kemudian berkumur-kumur, ada kemudian memasukkan air ke dalam hidung, begitu. Ada kemudian membasuh telinga, begitu, membasuh telinga, begitu. Dan sunnahnya juga kemudian bergantian antara kanan dan kiri. Bagaimana wudu? Bagaimana kemudian kita kumur-kumur wudu, terus kemudian kita masukkan air. Maka ambil air begini, hirup airnya, tapi tangan ini begini, supaya kemudian tidak terlalu masuk kemudian membuat sakit. Hirup sedikit, ini jalanan begini, supaya kemudian kotoran itu ikut keluar. Nah terus kemudian telinga. Nah sunnahnya kan kanan dulu baru kiri. Jadi ketika membasuh tangan itu jangan kanan kiri. Kan yang sering terjadi begitu. Iya, benar-benar. Sebetulnya konsepnya adalah bagaimana dahulukan kanan 3 kali selesai. Walaupun sekali boleh, 2 kali boleh, cuma 3 kali tentu lebih banyak pahalanya. Begitu. 3 kali kanan selesai baru pindah ke kiri. Namun pada telinga beda. Pada telinga itu justru boleh langsung dua-duanya. Bagaimana sih cara telinga mengusap yang benar? Perhatikan ini. Jadi telunjuknya masuk ke lubang. Ininya main itu. Ininya putar tuh, putar begitu. Ininya main tuh. Oh, jadi ke depan ya? Iya. Iya. Ke depan deh ya. Ya, tuh putar begitu, boleh begitu. Iya. Atau boleh begini, boleh. Oh, kayak boleh. Gitu, begitu. Tuh. Begitu, masuk, begitu. Yang terjadi kan begini doang. Iya. Iya. Kadang hanya ngebasahin doang. Gitu. Walaupun itu boleh. Tapi kalau kita ngelihat keterangan ulama bagaimana telunjuk dengan jempolnya, gitu. Nah, ini boleh dua-duanya. Boleh tuh, gitu. Boleh perhatikan ya. Itu begitu. Nah, begitu.
Itu fungsinya wudhu. Begitu. Kemudian kaki. Dan menarik nih, ada satu keterangan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, siapa orang yang menyempurnakan wudhunya, terus kemudian dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah, terus kemudian dia berselawat dan baca doa, maka dia bisa masuk pintu surga lewat mana aja. Gara-gara wudhu. Gara-gara wudhu. Tapi jangan punya pikiran begitu, aku mau wudhu aja nggak usah sholat, aku udah masuk surga lewat pintu mana aja. Konsep itu menjadi konsep berpikir yang salah. Iya. Itu menjadi satu paket begitu dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sama kayak orang begitu, Ustaz, saya pernah mendengar pelacur ngasih makan anjing masuk surga. Kalau begitu besok saya mau melacur aja terus ngasih makan anjing biar masuk surga. Itu cara berpikir yang salah. Artinya tidak begitu cara berpikirnya. Tentu itu atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Nah, itu terkait dengan wudhu. Lantas bagaimana dengan sholat? Begitu juga sholat. Bagaimana kemudian kita sholat, badan kita ketika berdiri menghadap kiblat. Begitu. Pala boleh miring, tapi ketika badan ikut miring batal sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, badan kita lurus nih ke kiblat. Ketika pala masih begini, tapi badan masih lurus, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau badan sudah mulai melenceng ke kanan atau ke kiri, sudah keluar dari jalur kiblat, batal. Makanya Tuan Guru Sungkul pernah juga mengemukakan bahwa ketika kita mengangkat kedua telapak tangan ketika takbiratul ihram, hendaknya dua telapak tangan ini pun menghadap kiblat. Menghadap kiblat karena posisi kita mustaqbilal kiblat, kita menghadap kiblat. Itu konsep pertama. Kira-kira begitu dah. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Begitu, walaupun penjelasan saya masih sifatnya ya sederhana lah, kira-kira begitu. Baik, begitu. Ya setidaknya kita ada jawaban lah tentang pertanyaan-pertanyaan selama ini kan. Ya, mungkin yang menyangkut istilah buat orang yang memang sudah paham agar bisa lebih paham, dan untuk orang-orang yang masih awam kan bisa lebih memperhatikan tata cara wudhu yang baiknya seperti apa gitu. Sholat yang baik seperti apa. Barangkali Ustaz Imung coba. Ya, coba kalau Ustaz Imung. Sebab ini orang kalau dibiar tidur ini. Waduh, dia harus diajak ngomong. Biar gak tidur ya. Coba kopinya tuh mau digeser. Kopinya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya sedikit bertanya sama Pak Kiai tentang. Oh, jadi nanya juga ini. Nanya. Saya mau nanya saya juga. Ada yang unek-unek gitu. Nah, kalau udah orang yang jauh dari bini terus kemudian ngeluarin yang enak-enak. Itu curhat namanya. Jadi mungkin satu jalur juga dari tentang tema sholat. Karena selama ini termasuk dari saya pribadi gitu. Kita sholat selama kita ibadah, sedangkan dalam sholat itu ada keterangan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Situ keterangan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, jahat dan mungkar. Nah, dibalik itu banyak orang, saya pribadi lah, kita masih melakukan hal tersebut. Tapi perbuatan-perbuatan semacam begitulah. Kalau mungkar itu apa, perbuatan keji-keji yang mungkin keji itu apa bagi saya nggak paham. Terus mungkar itu apa? Ya, perbuatan jahat atau termasuk perbuatan jahat semacam itulah. Nah, yang saya pertanyakan sebelah mana, apakah istilahnya kita melakukan ibadah sholat sedangkan di dalam hukum sholat itu perbuatan keji, jahat dan mungkar. Nah, yang saya itu tadi, apakah perbuatan keji, jahat itu apa maksudnya? Mungkin itu aja yang mempengaruhi sholat kita enggak gitu. Sebetulnya ayat itu tidak salah. Apakah sholat itu bisa mencegah orang berbuat keji dan mungkar? Bisa. Tapi kan ada syarat. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz syaratnya? Syaratnya begini. Ayat itu tidak langsung inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Di ujung awalnya itu ada ayat, ada kalimat aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Jadi kalimat tegakkanlah sholat itu menjadi syarat agar orang ketika sholat dia tidak melaksanakan perbuatan keji dan munkar. Nah, bagaimana orang itu bisa tegak sholatnya? Dulu ketika saya ngaji, kiai saya ngomong bahwa untuk bisa menyebabkan orang itu tegak sholatnya, ada 3 perkara yang mesti dia laksanakan. Apa itu? Adaan li surutiha, sempurnakan syarat-syarat sahnya sholat. Yang kedua, adaan li arkaniha, laksanakan dengan benar rukun-rukun sholat. Yang ketiga, adaan li adabiha, perhatikan betul bagaimana adab ketika kita sholat. Kalau 3 ini dilaksanakan, ini ngomongin sholat yang udah dilaksanakan 5 waktu ya. Kalau ada orang yang sholat maghrib doang, zuhur kagak, asar doang, maghrib kagak, itu belum tegak sholat. Yang namanya sholat itu satu paket, begitu. Khamsun itu 5 waktu. Dahulu ketika diperintah oleh Allah perintah sholat untuk pertama kali, jumlah sholat itu 50. Lantas Nabi kemudian memohon keringanan kepada Allah, jadilah 5 waktu. 1 waktu dalam 5 waktu itu bernilai 10. Jadi ketika orang melaksanakan 1 waktu, sebetulnya dia telah melaksanakan 10 waktu. 5 waktu menjadi 50. Maka ketika ada orang meninggalkan 1 waktu, dia sama juga meninggalkan 10 waktu di dalam sholat. Sehingga ibarat tiang dalam rumah. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, pondasi orang beragama. Kita punya rumah dah. Rumah itu ada tiang-tiang pancangnya. Yang menurut ahli bangunan atau arsitek, rumah ini mesti harus ada tiangnya 5. Tapi oleh si pekerja dihilangkan tiangnya 1. Tentu kekuatan untuk menyanggah bangunan yang besar itu dengan tiang yang dikurangkan akan rapuh. Itu 1. Bagaimana kalau tiangnya dikurangi 2? Bagaimana kalau kurang tiangnya dikurangi 3 sampai 4? Bahkan tiangnya menatu dong di tengah-tengah. Itu jangan lagi kena angin puyuh, nenek-nenek bersin juga rubuh tuh rumah. Jadi bisa didorong nenek-nenek nongkrong, rupanya bersin di samping rumah karena rumah tiangnya itu di tengah. Kena bersin nenek-nenek doyong, rubuh. Begitupun sholat kita. Kalau sholat kita kemudian dikurangi dalam 1 hari, padahal itu pondasi keimanan kita, ya kan akan gampang kita kemudian berbuat kemaksiatan. Ini bagi orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, itu pun belum dikatakan tegak sholatnya. Kalau syarat, rukun dan adabnya tidak dijalani. Coba dah, kita coba ayo sama-sama mikir. Ketika sholat di masjid kita pakainya rapi. Kenapa kita pakai rapi? Sebab dilihat orang. Kita pakai minyak wangi biar nggak dibilang bau. Kita pakai baju yang bagus biar nggak dibilang orang kagak bersih. Tapi ketika kita sholat sendiri di rumah, apakah perlakuan kita sama ketika di masjid dengan di rumah? Kadang-kadang sembrono aja. Nah, itu adabnya aja kita nggak pakai. Harusnya kan ketika kita menghadap Tuhan yang sama, menghadap zat yang maha besar yang sama, ketika di masjid dengan di rumah, perlakuannya masih sama. Karena tujuan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan orang. Tapi ketika kita ke masjid pakaiannya rapi, pakai minyak wangi, terus ketika di rumah kita berubah seperti yang ke masjid, maka berarti tujuan sholat kita bukan ke Allah, supaya terlihat oleh manusia. Oh ya, kalau udah dilihat ujungnya manusia susah. Harusnya berlaku yang sama. Itu adab. Terus yang kedua, ya bukan nggak boleh pakai kaos, boleh pakai kaos. Yang penting kan menutup aurat, baina surrah wa rukbah. Auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan.
Tapi kan ilo kan kita sholat pakai celana, terus celananya kita taruh sampai perut. Udah kayak Jojo udah pakai baju. Ngadep Allah. Kira-kira pantas apa enggak? Dalam keadaan normal. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat seperti mereka yang dalam perjalanan yang pakaiannya najis, hanya tersedia pakaian sarung doang, kemudian dia pakai sarung kemudian diikat di badan, di dada. Itu karena keadaannya darurat, lain cerita kalau itu sih. Ini dalam keadaan normal, pakaian kita lengkap. Begitu. Itu adabnya penting. Bagaimana ketika kita sholat? Kan kadang-kadang, mohon maaf nih, ketika kunci kagak ketemu, lagi sholat mengingat. Ya. Kita lagi nggak sholat nih, nyari-nyari kunci. Buset, kunci kita di mana ini? Waduh, sholat, Masya Allah dilatih gue inget. Lagi sholat ingetin. Yang kayak begini-begini ini mempengaruhi bagaimana tegaknya sholat. Di samping itu bagaimana sih sholatnya, kita nggak pernah paham sholat yang kita baca itu apa maknanya. Kita baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Itu cuma sebatas bacaan yang kita nggak paham. Walaupun nggak paham itu pun sah. Tapi kan beda, tiap hari demi hari kita harus meningkat bagaimana pengetahuan kita. Ketika kita sholat kemudian kita baca Fatihah, akan berbeda orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia kemudian menghayati, terus kemudian memaknai ayat itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kemudian dia bisa memahami makna itu, luar biasanya Allah, rasa sayangnya akan berbeda dengan orang yang tidak punya pengetahuan, pemahaman tentang itu. Maka dalam kitab Fiqhul Wadi, ini fikih dasar, orang khusyuk itu apa? Orang yang memahami bacaan sholat. Lain konsepnya ketika khusyuk itu ditanya kepada Imam Al-Ghazali. Tentu tingkatan bagaimana fikih dalam Nahul Wadi, Fiqhul Wadi dengan fikih di kemudian di kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana konsepnya berbeda. Khusyuk itu ya semata-mata hanya Allah. Begitu. Makanya guru saya dulu paling kagak kalau tidak bisa dari takbir sampai salam itu kita khusyuk. Paling tidak kita berusaha ketika di takbir itu tidak ada pikiran lain kecuali Allah. Sama ketika bayangkan saja bagaimana ketika pesawat berangkat. Apa kalau pesawat berangkat itu namanya apa? Landing apa? Landing apa ya? Boarding. Landing turun ya. Oh ya pokoknya begitu dah. Kita sama-sama paham ya. Sama-sama. Pesawat naik apa namanya Pak? Orang-orang awam ya. Pesawat naik. Boarding. Sama aja lu. Boarding mah. Pokoknya pesawat naik lebih. Iya. Bayangin coba ketika pesawat naik. Pesawat terbang, mulai terbang dari perjalanan kemudian di darat, lama-lama terbang ke atas. Semakin dia terbang, dia semakin meninggalkan bumi. Sampai kemudian tidak terlihat lagi. Ketika kita takbir itu seperti pesawat itu, coba bayangkan. Tapi jangan dibayangin itu lagi naik. Dibayangkannya bagaimana kemudian kita lama-lama meninggalkan apa yang kemudian dunia-dunia lain yang menjadi pikiran tiap hari. Pada saat itu kita ini sedang berkomunikasi dengan yang maha besar. Maka yang lain-lain itu menjadi kecil. Ketika kita terbang pesawat, yang tadinya kita lihat bandara besar, gedung-gedung tinggi, tapi ketika terbang di atas, itu semua menjadi kecil semua. Pada saat kita takbiratul ihram dan mulai sholat, maka saat itu semua masalah di alam dunia ini menjadi kecil. Termasuk diri kita ini menjadi kecil di saat ada zat yang maha besar. Makanya kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling enggak kejar khusyuk itu di takbir pertama. Kalau tidak bisa sepanjang dari takbiratul ihram ila salam sampai kepada salam terakhir. Kalau enggak paling enggak kejar di takbir. Kata guru saya begitu. Ya begitu. Jadi bagaimana sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Lantas apa sih keji dan munkar itu? Keji dan munkar itu perbuatan yang Allah nggak senang kalau kita ngelakuinnya, dan kita pun nggak senang kalau dilihat perbuatan itu oleh orang lain. Itu namanya keji munkar. Kita kagak senang kalau perbuatan kita dilihat orang lain, begitupun Allah nggak senang sama perbuatan kita. Itu namanya perbuatan munkar. Makanya ketika ada saat ini kalimat munkar ya,
malaikat yang akan bertanya di alam kubur itu nama malaikat apa namanya? Munkar Nakir. Munkar Nakir itu malaikat yang bertanya kepada orang yang tidak ada keimanannya, orang yang banyak perbuatan keji dan munkar, makanya munkar. Jadi Munkar Nakir itu datang dengan wajah yang serem. Itu Munkar Nakir. Karena Munkar Nakir itu adalah gambaran bagaimana orang yang di alam barzah itu perlakuannya di alam dunia. Itu ada di dalam kitab kitab Daqaiqul Akhbar. Diceritakan bahwa pada saat nanti orang beriman, orang soleh yang datang, maka bukan Munkar Nakir yang datang, malaikatnya sama, tapi kemudian menjadi wajah yang berseri-seri, wajah yang seperti orang baik, yang kalau kita ngelihat wajahnya kemudian muncul rasa kegembiraan. Sama gini, ketika kita hidup di alam dunia, kita akan bertemu dengan orang yang kita sayang, kita akan bertemu dengan idola kita. Ngelihat mukanya seneng nggak? Iya, senang pasti. Walaupun itu nggak dari dekat, dari jauh aja ngeliat mukanya seneng. Tapi bagaimana kalau kita ngelihat orang yang kita anggap serem, kita anggap takut, kita benci, maka ngelihat dari jauh aja kita udah deg-degan. Iya. Begitu. Itu terkait dengan perbuatan keji dan munkar. Begitu kira-kira. Jadi ya konsepnya bagaimana sholat itu. Jadikan sholat di dalam sholat, dan jadikan sholat tetap berada dalam sholat walaupun sedang di luar. Kita ini sebetulnya semua lagi sholat. Walaupun di dalam sholat kita sholat, dan mestinya di luar sholat kita tetap sholat. Maksudnya apa sih? Ketika di dalam sholat kita ingat sama Allah, harusnya di luar sholat kita juga masih tetap berada dalam ingat kita kepada Allah. Ketika kita berbuat sesuatu, Allah. Mestinya konsep sholat di luar sholat itu terus berjalan sinergi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu sudah terjadi, maka saya yakin walaupun kita ini mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, tapi wajar asal iringin perbuatan itu dengan perbuatan baik. Jadi iringi perbuatan jahat kita dengan perbuatan baik. Kita ini termasuk saya adalah orang yang tidak sempurna, banyak kekurangan, kelemahan, keburukan yang tiap hari kita lakukan. Tapi paling kagak kita tahu bagaimana kita kemudian melakukan itu salah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jadi orang yang ngerasa benar terus lupa minta maaf sama Allah, lupa memohon ampun sama Allah. Bersikaplah kita merasa bahwa kita ini banyak kesalahan, dosa dan sebagainya, terus supaya kita bisa minta ampun kepada Allah. Kira-kira begitu. Ya itu jawaban singkatnya lah. Nah, Ya, itu lagi ada satu lagi nih tentang yang diterima. Rupanya banyak nanya dia. Oke, maaf nih, sambil ngerokok ya. Oh silakan. Oh, iya. Menyangkut Biar nggak tegang. istilahnya diterima ibadah kita, Dok. karena ada mungkin Kiai sering di pengajian itu ada syair la kullu min ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Iya. Nah, dalam keterangan itu orang yang beramal tanpa didasari ilmu maka amalnya sia-sia. Nah, sia-sia itu di sebelah mana maksudnya? Kalimat itu tuh ada di dalam kitab Zubat. Sebenarnya kita sudah pelajari itu. Kitab Zubat Ibnu Ruslan. Pengajian malam apa itu? Malam Selasa. Malam Selasa. Memang ilmu itu menjadi tonggak dasar dari setiap ibadah. Kalau ibadah tanpa dasar ilmu bahaya. Zakat misalnya, ketentuan zakat itu 3,5 liter menurut mazhab Imam Syafi'i. Dia bayarnya cuma 1 liter. Wah, 1 liter juga buat makan kenyang begitu. Jadi patokan dia yang penting makan kenyang orang. Itu kan tanpa dasar ilmu. Dia sholat nih, belum datang waktu zuhur, jam 11 udah sholat, ngerasa gue makan dekat sama Allah. Lagi juga kalau duluan sholat Allah juga bakal seneng, sebab gue ngedahuluin ibadah. Konsepnya bukan begitu. Lo kalaupun mau sholat belum waktunya, bukan jadi diterima, malah tidak diterima. Karena inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Ada waktu-waktunya sholat itu.
Bahkan ketika Nabi diajarkan sholat pada saat sholat zuhur, bagaimana di hari pertama tuh Nabi sholat zuhur di waktu tergelincirnya matahari. Itu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Nah, bagaimana Nabi ketika sholat itu waktu zuhurnya adalah ketika matahari condong tergelincir atau bayangan tuh udah mulai muncul. Itu baru masuk waktu zuhur. Lantas kalau ada orang yang dengan merasa bahwa dia supaya mendapat kebaikan terus sholat jam 11 siang, sholat zuhurnya, nah itu kan lagi-lagi pemahaman yang salah. Nah, ilmu ini menjadi penting. Maka tadi konsep bahwa orang yang tidak punya ilmu terus beramal mardudatul la tuqbal. Mardud itu ditolak, tidak diterima. Double kalimat, udah mardud la tuqbal, ditolak, tidak diterima. Kalau udah ditolak aja udah kasar, apalagi udah ditolak, lu mau gua kagak bakal terima, lu gua mau ketolak, udah kalimatnya begitu tuh. Gua udah parah itu. Tetapi jangan merasa khawatir, Pak Ustadz saya nggak punya ilmu tentang sholat. Yang penting mah masih ngaji. Kalau masih ngaji tuh dia masih dalam tahap belajar, dan tanggungan itu tuh masih kepada gurunya. Yang repot itu udah kagak paham, kagak mau ngaji. Itu yang mardudatul la tuqbalu. Begitu dia tuh enggak, orang yang kagak punya ilmu, kagak mau ngaji, kagak mau ngaji lagi nih. Itu yang masuk dalam konsep mardudatul la tuqbalu. Begitu. Nah, kalau masih ngaji bagaimana Pak Ustadz? Saya masih ngaji terus nggak paham. Nah, itu mudah-mudahan dimaafkan sama Allah. Begitu. Masih proses belajar. Pak Ustadz saya ngajinya udah tua, nggak ada halangan. Sebab utlubul ilma minal mahdi ilal. Nuntut ilmu tuh mulai dari bayi sampai mati. Dari mulai digotong sampai digotong lagi. Itu nggak ada habisnya ilmu. Belajar itu nggak ada habisnya. Dan Allah hanya mengeluarkan ilmunya bagi kita manusia seperti jarum yang diteteskan di lautan, diangkat jarumnya, tetesan itu baru yang diberikan kepada manusia. Ilmu Allah luar biasa. Makanya jangan merasa diri tinggi karena ilmu. Begitu. Sebab orang ngerasa ilmunya tinggi itu sebenarnya makin bodoh. Ya, banyak yang tidak tahu. Oh, dengan makin tahu dia makin nggak tahu. Coba tuh. Dengan makin tahu dia makin nggak tahu. Oh, ternyata gue geblek amat ya. Ternyata yang begini-begini masih banyak yang gue nggak paham. Begitu. Yang tinggi ilmu sebetulnya dia baru tahu tentang ilmu itu, tapi dia tidak memahami konsep ilmu yang luas. Begitu. Jadi itu gambarannya begitu. Jadi kalimat yang tidak diterima atau ditolak itu bagi orang yang tidak lagi belajar ilmu, sudah kagak mau ngaji, sudah kagak mau belajar, ilmunya dia belum mencukupi buat ibadah. Tapi bagi mereka yang terus belajar, terus mengaji, terus kemudian menuntut ilmu, Allah memaafkan orang yang tidak tahu itu selama proses pembelajaran. Kira-kira begitulah. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama nih? Jam 1. Udah jam 1. Oh ya, Masya Allah. Kira-kira begitu dah. Pokoknya yang penting mah sholatnya terus dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Awwalum ma yuhasabu itu jadi pegangan kita. Sholat itu menjadi patokan bagaimana sholat kita benar, amal yang lain akan ikut benar. Karena yang pertama diperiksa itu adalah sholat kita. Sholat yang khusyuk, begitu. Sholat yang berusaha, paling tidak kita berusaha untuk mencapai khusyuk. Kira-kira begitu dah. Mudah-mudahan malam ini obrolan kita ada manfaatnya lah. Amin. Ya buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Kiai Ahmad Pauji yang sudah memberikan penjelasan tentang wudu dan tata cara sholat. Saat ini saya akan mudah-mudahan apa yang udah dijelaskan oleh Pak Kiai Ahmad Pauji bermanfaat untuk kita, bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat kita yang ada di rumah maupun di saat ini di studio.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.